Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali melanjutkan pelajaran dari Risalah Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala, yaitu Kitabullah wa Makanatuhul Azimah, mengenai Kitabullah dan kedudukannya yang tinggi. Pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari bahwasanya bagi seorang yang membaca atau menghafal Al-Quran, hendaknya mempelajari pula, memahami pula tafsir dan makna daripada Al-Quran yang dia baca atau dia hafal. Dan sebagaimana yang telah diterangkan, bahwasanya untuk mengetahui makna dari ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan mengetahui tafsirul Quran bil Quran. Satu ucapan Allah ditafsirkan dengan ucapan Allah yang lainnya. Kemudian tafsirul Quran bis sunnah, penafsiran Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih mengerti, tidak ada yang lebih tahu mengenai makna daripada Al-Quran daripada Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Al-Quran itu turun kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian yaitu di samping memahami Al-Quran dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diterangkan pula bahwa di dalam memahami Al-Quran adalah mengambil ucapan-ucapan as-sahabah yang mereka semasa dengan turunnya wahyu. Mereka sahabat mengerti apa sebab turunnya ayat Al-Quran tersebut. Mereka mengerti pada peristiwa apa turunnya. Mereka memahami pula apa yang diterangkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenai maknanya. Mereka juga langsung mempelajari daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa-apa yang terkait dengan Al-Quran. Sehingga setelah kita memahami Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah Nabi, maka berikutnya adalah Al-Quran dengan ucapan-ucapan as-sahabah yang memang semasa dengan turunnya Al-Quran dan mengerti bagaimana turunnya Al-Quran tersebut. Kemudian kata beliau, hafizahullah, qala ثم يأتي أقوال الصحابة إذ هم من عاصر التنزيل وأخذ عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أئمة التابعين. Kemudian datanglah ucapan-ucapan as-sahabah, yakni dalam menafsirkan Al-Quran, karena mereka itu adalah orang-orang yang semasa dengan turunnya Al-Quran dan langsung mengambil dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah as-sahabah adalah a'immatut tabi'in, para imam-imam at-tabi'in, murid-murid as-sahabah yang mereka belajar langsung mengenai tafsir Al-Quran dari as-sahabah, ya. Bahkan sebagaimana yang sudah kita pelajari, di mana Al-Imam Mujahid rahimahullah menyatakan, dahulu aku membaca Al-Quran atau aku menghadapkan Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas dan aku memberhentikan beliau pada setiap ayat. Aku bertanya kepada beliau tentang ayat itu. Ya. Berarti Al-Imam Mujahid rahimahullah mempelajari tafsir Al-Quran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ayatan ayat. Ya. Beliau mempelajarinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ayat per ayat. Tidak ada yang luput daripada beliau. Nah, sehingga dinyatakan oleh Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullah, "Idza ja'aka at-tafsir an Mujahid fahasbuka bih." Apabila datang kepadamu at-tafsir dari Mujahid, maka cukuplah bagimu dengannya. Nah, dan di sana ada imam yang lainnya selain Mujahid, seperti Ikrimah, Ad-Dhahhak, a'immatut tabi'in, yang mereka langsung mempelajari at-tafsir dari
as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Qala wa min thamma yu'khadhu min aqwalil mufassirin aqrabuha ila ma fil kitab was sunnati aw aqwalis sahabah. Dan dari sana berarti diambil dari pendapat-pendapat al-mufassirin, pendapat-pendapat ahli tafsir, aqrabuha ila ma fil kitab was sunnah, yang paling dekatnya kepada apa yang berada di dalam Alkitab dan juga as-sunnah, au aqwalis sahabah, atau diambil dari pendapat-pendapat ahli tafsir yang paling dekatnya kepada pendapat-pendapat as-sahabah. Fa in kana wa illa fa aqrabuha ila muqtadal lughatil arabiyyah. Jika yang demikian itu ada dan jika tidak ada, maka diambil kepada yang paling dekatnya ke kandungan bahasa Arab. Hiya lughatul Quran, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Ya. Jadi kalau ingin kita sebutkan, berarti kita simpulkan Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, dengan ucapan as-sahabah, dengan ucapan a'immatut tabi'in. Ya. Ini di dalam menafsirkan Al-Quran, saya ulangi, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, dengan aqwalus sahabah, dan ucapan-ucapan a'immatut tabi'in. Ya. Maka di dalam kita melihat ucapan-ucapan, pendapat-pendapat ahli tafsir untuk mengambilnya, maka kita cari mana yang paling dekat kepada kandungan Alkitab was sunnah. Ya. Demikian pula kepada ucapan-ucapan as-sahabah. Ya. Jikalau tidak ada, ya, tidak datang padanya penjelasan ayat dengan ayat, atau ayat dengan sunnah, atau ayat dengan adanya ucapan as-sahabah atau a'immatut tabi'in, ya, maka setelah itu kita kembali kepada muqtadal lughatil arabiyyah, kandungan dari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Nah, wa minal mufassirin man yasluku maslakal ijtihad wal istinbat, fa in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajru ijtihadih idza kana an ilmin. Dari kalangan al-mufassirin, dari kalangan ahli tafsir, man yasluku maslakal ijtihad wal istinbat, ada orang-orang yang melalui jalan ijtihad dan penyimpulan hukum. Artinya, tatkala dia tidak bisa menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, tidak mendapatkan pula Al-Quran dengan sunnah, atau dengan aqwalus sahabah, atau dengan ucapan a'immatut tabi'in, dia berijtihad. Ya, berijtihad dengan apa yang sudah dia miliki daripada ilmu. Nah, maka kalau memang dia seorang yang mujtahid, ya, dan ijtihadnya an ilmin, bersumberkan kepada ilmu ijtihadnya, fa in asaba falahu ajran, ya, kalau dia itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajru ijtihadih, jika dia tersalah, maka dia mendapatkan pahala ijtihadnya. Artinya mendapatkan 1 pahala saja. Ya. Karena ijtihadnya salah, dia mendapatkan pahala dia telah bersungguh-sungguh untuk memahami Al-Quran. Ya. Dia telah bersusah payah untuk memahami Al-Quran. Ini akan dihitung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Tapi kalau dia benar, pahalanya 2. Pahala kebenarannya dan pahala kesungguh-sungguhannya di dalam dia memahami Al-Quran, Kitabullah Tabaraka wa Ta'ala.
Nah, tapi diingatkan oleh beliau, idza kana an ilmin, apabila ijtihadnya itu bersumber daripada ilmu. Artinya tidak bisa semua orang berijtihad. Ya. Orang-orang yang berijtihad tanpa ilmu, ya, dan bukan tingkatannya dia untuk berijtihad, justru dia adalah orang yang keliru, orang yang salah. Tatkala dia menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, dengan ra'inya, ya, dengan logikanya. Ya. Bahkan disebutkan oleh Ibn Katsir rahimahullah di awal-awal tafsirnya mengenai riwayat-riwayat yang mengancam tentang orang-orang yang menafsirkan Al-Quran berra'i, menafsirkan Al-Quran dengan logika, dengan rasio, ya, dengan akal pikiran sendiri. Walaupun riwayat-riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang lemah, ya. Tapi ingat, tatkala seorang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya, dengan logikanya, dengan analoginya, dengan rasionya, bukan bersumber kepada ilmu yang sahih, maka berarti dia akan terjatuh ke dalam apa yang telah diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa an taqulu 'ala Allah mada wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian akan mengucapkan sesuatu atas nama Allah apa yang kalian tidak berilmu tentangnya. Ya. Wa hadza muharram. Bahkan dinyatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa dosa al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilm akbar min asy-syirk. Ya, lebih besar daripada syirik. Kenapa? Karena di dalam al-qaulu 'ala Allah bi ghairi ilmin, ya, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, ini lahir daripadanya syirik, lahir daripadanya kekufuran, lahir daripadanya bid'ah, lahir daripadanya berbagai penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ya, ini adalah sumber segala kesesatan. Al-qaulu 'ala Allah bi ghairi ilm. Ya. Makanya larangan ini adalah larangan yang tingkatannya lebih parah daripada larangan asyirik. Ya. Allah menyatakan wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana. Kemudian wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, kemudian beliau menyatakan wayan bagi at-tanbihu huna, dan sepantasnya, selayaknya ada peringatan di sini, yaitu annal muslima yahzaru, annal muslima yahzaru min an yaqula fi kalamillahi bi ghairi ilmin. Bahwasanya seorang muslim itu berhati-hati dari dia mengatakan, dia mengucapkan mengenai ucapan Allah, mengenai kalamullah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Ya. Fala yaqul hadhil ayatu tafsiruha kadza. Maka janganlah dia mengatakan bahwasanya ayat ini penafsirannya demikian. Wa huwa la ya'lamu tafsiraha, sementara dia tidak tahu akan penafsirannya, tidak tahu akan pengertiannya, tidak tahu akan maksudnya. Ya. Orang yang mempelajari kitabullah was sunnah dan punya rasa takut kepada Allah, takwa kepada Allah, dia tidak akan bermudah-mudahan, bergampang-gampangan mengatakan bahwa ayat ini maksudnya seperti ini. Kecuali setelah dia mempelajari ayat itu dari penafsiran-penafsiran yang dituliskan oleh para ulama dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi, dengan aqwalus sahabah, dengan aqwal a'immatit tabi'in, baru dia berani mengatakan bahwa ayat ini penafsirannya demikian. Kenapa? Karena ada ayat lain demikian, ada hadisnya demikian, ada ucapan as-sahabah demikian, sebab turunnya seperti ini. Ya. Kalau ada perselisihan di sana mengenai
penafsirannya, maka dia sudah pelajari mana yang lebih dekat, mana yang lebih jauh. Barulah dia berkata tentang ucapan Allah itu yang terkait dengan tafsirnya. Ya. Kalau tidak, jangan sampai seorang muslim mengatakan bahwa ayat ini penafsirannya demikian sementara dia tidak berilmu tentangnya. Ya. Fa inna hadza ismun azim. Karena sungguhnya yang demikian ini adalah dosa yang besar. Wa qaulun 'ala Allahi bila ilm. Dan ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Wa qad harramahu Allahu fi kitabih. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengharamkannya di dalam kitabnya, yaitu di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-33. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah dalam ayat ini, katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, innama harrama rabbi al-fawahish. Hanya saja yang diharamkan oleh Rabbku adalah perbuatan-perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan. Apa yang tampak daripadanya dan apa yang tersembunyi. Segala perbuatan keji, mesum, yang tidak senonoh, yang berbau perzinaan, kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ini diharamkan baik yang tampak ataupun yang tersembunyi di dalam batin dan pikiran kita. Wal isma, demikian pula segala perbuatan dosa, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wal baghya bi ghairil haqq, demikian pula kejahatan tanpa kebenaran, yaitu perbuatan aniaya dan kezaliman kepada yang lain tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, demikian pula Allah Rabbku telah mengharamkan bahwa kalian berbuat syirik dengan Allah ma lam yunazzil bihi sultana, apa yang Allah tidak turunkan padanya kekuasaan. Kemudian wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, bahwa kalian mengatakan atas nama Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ya. Ini yang saya katakan bahwa dari ayat ini Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini mengandung tingkatan-tingkatan dosa. Allah mulai dari yang paling ringan, kemudian yang berikutnya adalah yang lebih berat, yang berikutnya adalah yang lebih berat, dan yang terakhir yang paling berat. Ya. Dimulai dengan diharamkan perbuatan keji, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ya. Segala perbuatan yang berbau mesum, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Kemudian perbuatan-perbuatan maksiat, dosa. Ya. Ini naik tingkatannya lebih parah. Kemudian berikutnya wal baghya bi ghairil haqq, kejahatan tanpa kebenaran, menggolimi dan menganiaya kepada yang lainnya tanpa hak. Ya. Ini lebih berat karena dosanya bukan hanya kepada Allah tetapi juga melanggar hak orang lain. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah kekafiran kepada Allah tabaraka wa taala, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ya. Berikutnya dinyatakan bahwa kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan padanya kekuasaan. Ini lebih berat dari tiga yang sebelumnya. Ya. Dari kekejian, dari dosa kemaksiatan, dari kejahatan tanpa hak, ini lebih berat, yaitu perbuatan syirik kepada Allah. Kemudian yang terakhir, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Kalian mengucapkan atas nama Allah apa yang kalian tidak berilmu. Ini yang paling berat. Ya. Sebagaimana yang tadi sudah saya singgung, kenapa ini sangat lebih berat dibanding yang sebelumnya? Karena ini adalah sumber dari segala kesesatan dan penyimpangan. Ya. Muncul daripadanya syirik karena al-qaulu 'ala Allah bi ghairi ilm. Muncul daripadanya al-kufur karena al-qaulu 'ala Allah bi ghairi ilm.
syirik dengan berbagai jenisnya, kekafiran dengan berbagai jenisnya, mulai dari yang ringan ya sampai yang berat, semuanya karena al-qaulu 'ala Allah bighairi ilmin. Ya. Maka pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah adalah pernyataan yang kuat. Ya. Sehingga dosa al-qaulu 'ala Allah bighairi ilmin itu bisa lebih parah daripada perbuatan syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, orang yang tidak mengerti akan tafsir Al-Quran, tidak mengerti tentang makna daripada ayat Al-Quran, jangan sampai dia jatuh ke dalam perbuatan ini. Perbuatan al-qawlu 'ala Allah bighairi ilmin. Mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa dia berilmu tentangnya. Ya. Karena dengan dia menafsirkan satu ayat yang dia tidak mengerti akan maknanya, yang dia tidak mengerti akan tafsirnya, dia akan menyesatkan orang lain setelah dia sendiri berdosa di sisi Allah tabaraka wa taala karena dia lancang terhadap Allah. Ya. Nah, jadi ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana ancaman daripada ayat ini, di mana Allah tabaraka wa taala mengharamkan al-qaulu 'ala Allah bighairi ilmin, maka seorang yang takut kepada Allah, seorang yang saleh, seorang yang berilmu tentang kitabullah was sunnah, tidak akan sembarangan di dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Ya, tidak seperti para juhal, orang-orang bodoh atau orang-orang sesat yang dengan gampang dan mudahnya mereka di atas mimbar-mimbar, di atas meja-meja, di dalam ceramah-ceramah, di dalam kajian-kajian, mereka menafsirkan Al-Quran saudele dewe. Ya. Menafsirkan Al-Quran sakarpe, suka hatinya. Ya. Ditarik ke sana, ditarik kemari. Ya. Seolah-olah dia sedang berbicara tentang suatu teori dari ucapan-ucapan makhluk. Ya. Seolah-olah dia tidak punya konsekuensi tatkala dia menafsirkan ayat ini maksudnya demikian. Ya. Dia tidak menyadari ketika dia menyatakan ayat ini maksudnya demikian, Allah Maha tahu akan dia. Allah mendengarnya, Allah melihatnya, dan Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Ya. Nah, dia sudah terancam tatkala melakukan itu dengan pernyataan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, bahwa kalian mengatakan atas nama Allah apa yang kalian tidak tahu. Nah, falyattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Betapa banyak kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, ya, kerancuan-kerancuan yang timbul di tengah-tengah kaum muslimin akibat dari mereka-mereka yang menafsirkan Al-Quran bira'yihi. Menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, dengan pikirannya, dengan logikanya, dengan analoginya, dengan teori keilmuannya, yaitu ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu kimia dan sebagainya. Ya, bukan ilmu kitab was sunnah. Nah, sehingga Al-Quran itu menjadi mainan bagi mereka. Ya, sehingga Al-Quran itu tidak lagi menjadi petunjuk bagi manusia, tetapi dengan akibat ulah-ulah mereka, Al-Quran itu telah berubah, dikarenakan mereka menjadi sesuatu yang bisa menyesatkan manusia. Bukan Al-Qurannya yang menyesatkan manusia, tetapi penafsiran-penafsiran mereka terhadap Al-Quran. Ya, pendapat-pendapat mereka, akal-akal mereka, logika-logika mereka yang telah menyesatkan manusia daripada kitabullah was sunnah. Nah, sedangkan Al-Quran itu sendiri pada hakikatnya yahdi lillati hiya aqwam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, barakallahu fikum. Maka supaya kita tidak berbicara atas nama Allah dengan apa-apa yang kita tidak berilmu, supaya kita tidak menafsirkan Al-Quran dengan logika dan pendapat kita, maka kita dianjurkan untuk mempelajari Al-Quran, bukan hanya bacaannya, hafalannya,
tetapi juga pengertiannya dan maknanya, ya. Mempelajari penafsirannya sesuai dengan jalan yang telah disebutkan tadi. Kata beliau, "Tsumma," kemudian, "Inna ta'alluma hadzal Qur'ani wa ta'limahu fardhu kifayatin 'alal ummah." Kemudian, sesungguhnya mempelajari Al-Qur'an ini dan mengajarkan Al-Qur'an ini adalah fardhu kifayah 'alal ummah. Merupakan fardhu kifayah atas umat ini. Apa artinya fardhu kifayah? Bahwa harus ada di antara umat ini yang mempelajarinya. Dan harus ada pula yang mengajarkannya. Ya. Kalau tidak, maka semuanya berdosa. Ya. Maka di sebuah wilayah yang dihuni oleh kaum muslimin, ya, harus ada di tempat itu yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Karena ini adalah fardhu kifayah. Kalau tidak ada sama sekali, semuanya diam. Tidak ada yang mempelajari Al-Quran walau satu orang pun. Tidak ada yang mengajarkan Al-Quran walaupun satu orang pun. Maka semuanya berdosa. Karena hukumnya adalah fardhu kifayah. Nah, ibqa'an li'ilmil kitab fiha, dalam rangka untuk mengabadikan ilmu kitab yang ada di dalamnya. Ya. Kalau tidak ada di antara kaum muslimin yang mengajarkan Al-Quran dan yang mempelajari Al-Quran, akan hilang ilmu Quran. Ya. Akan hilang ilmu Al-Quran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini letak perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Ya. Ahlul bidah di dalam mempelajari Al-Quran, ya, banyak di antara mereka yang sangat serius dan perhatian kepada membacanya, menghafalnya, dan apa-apa yang terkait dengan lafaz-lafaznya. Ya. Tetapi mereka tidak mempelajari tafsirul Quran dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak di antara mereka yang sudah cukup merasa puas kalau dia menguasai hafalan Al-Quran saja. Seolah-olah kalau dia sudah hafal Al-Quran, dia adalah orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Ya, alimud dunya. Berarti sudah tidak ada tingkatan di atasnya sudah. Seolah-olah seperti itu. Kalau sudah hafal Al-Quran, ya. Sementara dia jahil bima'anil Quran. Ya. Datang giliran ketika dia harus berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan menafsirkan Al-Quran itu dengan pendapat gurunya, dengan pendapat syekhnya, dengan pendapat tokohnya, dengan pendapatnya sendiri. Ya. Sehingga dia sesat dan menyesatkan orang lain. Walaupun dia hafal Al-Quran. Ya. Allahul Musta'an. Padahal yang diinginkan dari Al-Quran itu bukan semata-mata al-fatnya. Ya. Yang diinginkan dari lafaz-lafaz Al-Quran adalah makna-makna, ajaran-ajaran, ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Baik. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya, bukan hanya mempelajari Al-Quran terkait dengan lafaz-lafaznya saja. Ya. Membaca, menghafalnya itu perkara yang sangat dianjurkan. Demikian pula tak kalah pentingnya adalah mempelajari makna-makna dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Ya. Ilmu-ilmu yang merupakan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian sebagian dari mereka ahlul bidah, ya, menjadikan Al-Quran itu hanya sekedar sekedar kode-kode etik yang kemudian dengannya mereka ingin bermain-main dengan akal manusia. Ya. Di antara sebagian mereka menggunakan angka 19 yang mereka ambil dari beberapa ayat Al-Quran. Mereka cocok-cocokkan berbagai ayat, berbagai pernyataan Allah di dalam Al-Quran untuk kemudian membuat satu teori, ya, yang dengannya mereka bermain-main dengan akal-akal manusia. Ya. Nah,
yang pada hakikatnya manusia tidak mendapatkan kemanfaatan apa-apa. Ya. Tatkala mereka mengetahui teori-teori dan mengkeramatkan angka ini, justru mereka jatuh ke dalam sesuatu yang dimurka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. Nah, sehingga kaum muslimin yang termakan dengan teori-teori pengkeramatan angka tertentu yang mereka ambil dari Al-Quran ini, ya, mereka mengkultuskan angka tersebut, mengkeramatkan angka itu, dan tidak ada kepasrahan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Berpaling akal pikiran mereka dari kemahakuasaan Allah kepada kemahakuasaan angka tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah permainan-permainan ahli batil terhadap Al-Quran. Ya. Sebagian mereka menjadikan Al-Quran itu hanya dalam bentuk kebanggaan yang mereka simpan di almari-almari mereka, tetapi mereka tidak tahu membacanya, tidak tahu menghafalnya, apalagi mempelajarinya. Allahul musta'an. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, hendaknya kita memperhatikan Al-Quran lafzan wa qira'atan, lafzan wa ma'nan, kemudian qira'atan wa hifzan wa ilman. Baik. Qala yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, ini dalam Sahih Al-Bukhari. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran di sini bukan hanya sekedar lafadznya, tetapi juga maknanya. Ya, bukan hanya sekedar lafadznya, tetapi juga maknanya. Nah, orang yang sekedar hanya hafal lafadznya tapi tidak mengerti akan maknanya, ini menyerupai ahlul kitab. Ya. Seperti contoh yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kama salil himar, mada yahmilu asfara, kata Allah. Ya. Laksana seperti keledai-keledai yang membawa buku-buku kuning. Apakah keledai itu paham apa yang dia bawa? Mengerti apa yang dia bawa? Tidak paham, tidak mengerti. Seperti itu. Ya. Nah, bukan artinya kita meremehkan, mengecilkan nilai daripada menghafal Al-Quran. Tapi ingat bahwa menghafal Al-Quran bukanlah tujuan satu-satunya. Ya. Menghafal Al-Quran itu adalah sarana untuk sampai kepada apa yang tak kalah penting daripada itu. Ya. Yaitu kita mempelajari makna daripada apa yang dihafal daripada Al-Quran tersebut. Sehingga ayat itu menjadi hujjah untuk kita dan bukan hujjah atas kita. Nah, qala akhrajahu al-Bukhari an Utsman radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dari Utsman radhiyallahu anhu, wa fi riwayatin khairukum au afdalukum, sebaik-baik kalian atau seutama-utama kalian, al-hadis. yakni sebaik-baik kalian atau seutama-utama kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.